tadi Pak Fuad mengatakan mengkritik presiden, mengkritik pemerintah, tapi kayaknya orang Indonesia itu memang gampang lupa, termasuk lupa prestasi pemerintah. Cadangan devisa, kalau Bapak katakan harga naik, tapi cadangan devisa 65 miliar dolar, Pak. Kemudian kita lihat bagaimana Satgas sudah mulai bekerja, yang menunjukkan bahwa memang presiden serius loh bekerja dalam 100 hari pertamanya. Banyak kemajuannya Pak, katanya Pak Fuad. Saya sebetulnya mendengar pertanyaan itu malu terus terang aja. Ya karena itu sangat artifisial sekali. Uang yang naik sudah jumlahnya tidak seberapa, uang itu uang hot money semuanya. Ya bukan uang yang real diinvestasikan. Ya uang yang bisa lari lagi malah bawahnya itu lebih besar. Jadi sebetulnya to some extent itu membawa instabilitas. Ya. Tapi target-target utama masalah tadi pangan, masalah pengangguran, kemiskinan yang pokok-pokok itu sebetulnya tidak begitu berhasil lah kalau nggak mau dikatakan gagal. Kalau dilihat dari RPJM jelas gagal ya. Baik, saya ke Pak Gede nih. Ya. Pak, dari tantangan yang diungkapkan oleh Pak Fuad tadi itu, begitu banyak tantangan, tapi mengapa yang dilakukan Presiden yang justru mencolok mata adalah justru malah mobil menteri, beli pesawat baru, begitu kenaikan gaji pejabat. Ini kan wajar kalau ada yang marah kan? Jadi gini, setiap kebijakan pemerintah apapun selalu akan menimbulkan pro dan kontra. Itu prinsip. Kalau tadi dibilang kemiskinan ada, dulu juga Pak SBY dibilang begitu. BLT untuk anak miskin, orang miskin pun juga dimasalahkan juga dan lain sebagainya. Padahal nikmatin banyak, baik ya. Silakan interupsi. Silakan. Kalau bicara BLT, ketika Pilpres 2009 kemarin, bahwa Partai Demokrat menjanjikan BLT, Partai Demokrat menjanjikan BLT itu terus berjalan dan sesuai dengan sekarang faktanya BLT berhenti. Baik, kita coba moderasi politik ini ya. Kita akan coba yang lain, ibu-ibu barangkali. Oke, silakan singkat. Jadi saya tidak melihat sejak tadi hal-hal yang substansial yang disampaikan oleh Pak Fuad Bawazir. Karena sebagian besar pernyataan beliau itu cenderung tendensius. Apa yang Anda maksudkan substansial dari hal yang melakukan aksi dengan menganalogikan kerbau? Saya pikir itu juga tidak substansial. Ya, baik, kami sudah menangkap ini terlalu tendensius ya Pak Fuad. Pernyataan Anda sepertinya. Yang tendensius yang mengangkat itu ke publik bukan saya kan. Yang bicara itu soal ke publik itu siapa kan bukan saya. Baik. Ya kan presiden terus terang aja. Jadi begini, tapi yang substansial begini. Misalnya bagaimana janji mengenolkan utang, ya. Ini yang konkret-konkret. Utang itu semakin naik, bukan menurun. Utang barunya dinaikkan, ya. Itu mau ngambil 130 triliun malah lebih besar, bunganya lebih besar, jumlahnya lebih besar. Coba lihat RPJM, itu janjinya bohong. Dan saya menggunakan kata yang lebih tegas, bohong. Baik, ya. Pak Gede silakan bohong katanya Pak Gede. Saya tadi ingatkan manufacturing kita turun, pengangguran naik. Presiden kok salah terus begitu Pak Pasek? Apapun yang dikatakan Presiden selalu salah dipandang oleh Pak Fuad. Tapi apapun yang dikatakan Pak Fuad terbukti ketika pemilu Pilpres yang lalu, rakyat lebih percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Presiden. Saya setuju Pilpres yang lalu, tapi ingat itu cerita berapa bulan yang lalu. Itu satu keadaan pada satu hari Pak. Itu biasa. Mungkin sekarang udah drop, kita nggak tahu. Kondisi sekarang Pak, ya kan? Tinggal survei pun yang bagus. Baik. Mengatakan survei LSD. Baik, saya beri kesempatan interupsi, silakan. Silakan Mas. Ya, saya dari GPI, nama Deddy Armanto. Silakan langsung. Saya ingin Indonesia itu suatu negara besar dan bangsa besar. Amerika tidak ada bangsa Amerika, negara Amerika, tapi dia bisa maju. Kenapa kita nggak bisa maju? Ya. Kita perlu karya nyata, bukan citra. Iya, baik. Bapak Pasek, komentar Anda silakan. Sederhana, saya setuju. Tapi haruskah kita membuat negara ini besar dengan mencederai simbol-simbol negara? Haruskah itu yang kita lakukan? Nggak bisa. Kalau kita ingin negara ini besar, dimulai dari kita hormati itu simbol, kita hormati itu program, tapi Pak, kita dukung. Yang mencederai simbol negara itu siapa? Kerbau itu sendiri tidak dilambangkan sebagai SBY. SBY sendiri yang menganggap itu sebagai dirinya kan Pak? Sekarang saya mau tanya, Presiden kita di negara internasional diakui, dihormati, pidatonya didengar, tapi oleh rakyat di sini oleh segelintir orang diinjak-injak, dibakar-bakar. Apakah itu budaya kita? Interupsi silakan. Terima kasih, saya dari Forza. Saya mau menyambung apa yang dikatakan Masnya tadi. Bahwasanya kita terlalu melihat sesuatu yang kecil dari sesuatu yang besar itu. Masa dengan niat presiden untuk menyelamatkan demokrasi ini, dengan dia itu nggak mengeluh, tapi dia ingin mendekatkan dengan rakyat bahwa ini loh kenyataannya. Menyelamatkan demokrasi, baik. Pak Fuad, ini untuk menyelamatkan demokrasi Pak Fuad.
Fuad, cukup Mas. Jangan Terima kasih banyak, menggunakan istilah menyelamatkan demokrasi. Sejak era reformasi memang itu era demokrasi. Dia diangkat dengan sistem yang demokrasi. Kalau dia nggak menyelamatkan demokrasi, otomatis dia nggak selamat Pak Fuad, kursinya saya mau tanya pada Anda nih. Orang Indonesia tuh banyak nggak puasnya. Dulu punya mantan presiden yang kurang bicara, komplain. Yang jago bicara ke SBY salah juga. Maunya seperti apa sih Pak Presidennya Pak? Mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang substantif, tantangan itu dihadapi. Jadi bicaranya itu memang yang konkret-konkret, yang besar-besar. Dan menjawab tuntutan rakyat ya Pak Fuad? Tuntutan rakyat, ya kan? Ini kan menurut saya ini memang kontroversial seperti tadi. Ada hal-hal yang rakyatnya lagi susah, penganggurannya lagi banyak, harga-harga sembako lagi pada naik. Malah beli Ini pesawat. bicara kenaikan pesawat, bicara gaji, pegawai, bicara Pasek, pajak. silakan, Pak Jadi Silakan Pak sangat, Gede. sangat Gini, berlawanan. Pak Fuad gitu loh. giliran ya. Pak Fuad hanya membaca sedikit saja dari program Pak SBY. Coba Bapak baca. Saat ini sisa honorer, tenaga honorer masih diperhatikan, sedang dibahas Pak sekarang untuk bisa diangkat. Kemudian kalau ngomong soal kepengangguran, Menteri UKM kita sudah bikin program untuk yang S1 yang baru-baru tamat juga diberikan modal. Lihat dulu yang lain. Dan sederhana mengujinya Baik. nanti. Interupsi, 2014 baik terima Bapak kasih. uji. Interupsi silakan yang di belakang dulu. Saya ingin coba menyambut apa yang dikatakan berkaitan dengan kerbau tadi. Ya, kalau dibilang kerbau, ya kan nggak mungkin orang itu membawa kerbau, ya kan? Kalau nggak punya maksud, ya kan? Kenapa dia bawa kerbau? SBY sendiri udah punya tafsirnya dan disampaikan di dalam rapat di Cipanas. Dia kumpulkan semua menteri-menterinya dan gubernur. Tapi Disampaikan di- tujuannya bukan nyampaikan itu hanya Menurut sampai saya. aja loh. Ya baik. Nah, Mas. kemudian, ya kan, kalau berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, lanjutkan kesejahteraan rakyat. Mana buktinya? Baik. Ketika Sebentar, Pak Pasek dulu. Baik. rakyat sedang kelaparan. Terima kasih banyak ya Mas. kan? Sekarang giliran Pak Pasek Giliran. memberikan komentarnya. Silakan Pak Giliran dulu Pasek. ya. Jadi saya ingin ceritakan, kalau kita ngomong program yang sedang disiapkan pasca 100 hari, itu sudah cukup banyak. Makanya kalau mau menilai pemerintahan sekarang, tolong lihat kementerian itu 100 hari program-programnya seperti apa dan berapa yang pondasi yang sudah mulai berjalan. Jangan hanya melihat 1, 2, 3 langsung ambil kesimpulan. Baik, Pak Pasek, saya Kasihan. nanya sederhana. Yang 100 hari itu sudah kecapai berapa persen? Sekarang saya ngomong pondasi sudah dibangun, Pak. Misal sekarang Menteri UKM. Tadi kan Bapak ngomong pengangguran. Enggak, ini saya Sekarang tanya program. berapa persen yang 100 hari itu berapa persen? Persen apa? Dari sudut pandang mana? Program keseluruhan atau itu pondasi? Kan program itu kemarin dikatakan sebelumnya berapa yang lalu sudah 99%, 99,9. Hari ini Presiden sendiri mengatakan 90%. Jadi saya bilang bicara persentase aja kata-katanya nggak bisa saya pegang gitu loh. Yang mana gitu loh. Ini kan barang yang sederhana. Dianggap inkonsisten Presiden.